ada orang punya hutang banyak sekali itu, bilang sama saya mau pinjam utang uang. Loh, saya kasih tahu kamu kan punya Tuhan, punya ajaran yang sangat suci dari Tuhan Sang Pencipta yang dibawa oleh para pedagang dulu, yang diajarkan turun temurun saat ini. Ya minta sama mereka, berdoalah sesuai dengan itu. Kok minta sama saya? Tadi disinggung Gus Naim ya, ada istilah surga neraka. Gus Naim juga pernah sedikit banyak belajar di pesantren gitu. Sekarang kan murtad. Nah, surga dan neraka itu wujudnya piye Gus? Panggone nondi. Jadi begini ya. Jadi semua ajaran agama itu punya gambaran. Bahkan mereka juga banyak yang menceritakan tentang adanya surga dan neraka. Sedangkan secara fakta, mereka para yang mengajarkan itu juga belum pernah melihat, juga belum masuk, juga belum pernah mengalami sendiri. Hanya mereka dikasih tahu oleh orang-orang terdahulu mengatakan bahwa surga neraka itu ada. Tapi mereka yang dikasih tahu tidak pernah menyelidiki, juga tidak pernah itu membuktikan sendiri. Karena kita hanya diajarkan untuk percaya dan yakin. 100% tidak boleh meragukan ajaran itu. Kalau kita meragukan, maka itu disebut bahasanya kita sudah keluar dari garis ajaran itu. Adalah bahasa sendiri yang dipakai orang sana. Ya, nanti kamu bisa lihat sendiri apa bahasanya itu. Jadi mereka punya bahasa, kita dikatakan begini, berkata begitu, nggak percaya. Nah, kita itu diberikan otak, akal oleh Tuhan yang menciptakan kita. Kita itu nggak boleh pakai, karena kita hanya disuruh percaya. Jangan diragukan, jangan selidiki, dan jangan diragukan. Ya, makanya akhirnya kita jadi bangsa yang sangat rendah cara berpikir, karena kita hanya dikasih cerita-cerita saja, cerita-cerita. Sedangkan cerita dongeng yang diwariskan oleh bapak, ibu kita, nenek kita, kakek kita dulu, kita disuruh menolaknya, jangan percaya. Padahal kita lahir di sini, dapat warisan dari leluhur kita nggak boleh percaya. Tetapi mereka yang dari luar negeri yang begitu jauh, kita disuruh menerima. Kalau nggak menerima, diancam begini. Akhirnya saya itu menangis dalam hati saya. Masa kakak-kakek saya dulu dibilang orang-orang begini. Akhirnya saya kan juga bertanya-tanya. Kita dikasih ajaran dari luar negeri, tapi kita itu nggak boleh tahu alasannya, dan kita nggak dikasih tahu alasannya, nggak disuruh menyelidiki, nggak boleh, harus percaya saja. Saya nggak bisa, karena saya manusia, punya mata, punya telinga, jadi saya harus tahu. Saya nggak peduli mau dibilang orang apa, mau pilih saat ini begitu, itu terserah. Yang penting yang menuduh saya juga nggak berani membuktikan. Mereka hanya suka ngomong saja. Mereka ngomong saja beragama, tapi mereka itu nggak yakin. Ya, mereka itu memang nggak yakin, dan mereka juga nggak pernah meneliti, nggak pernah. Mereka juga nggak mau malas, dan mereka itu karena dijanjikan oleh ganjaran dan dijanjikan tempat yang begitu nikmat setelah mereka itu meninggal, sedangkan tidak ada satupun yang pernah melihatnya atau di situ. Nah, dan mereka kan percaya. Dan kalau kita dikasih cerita kakek kita dulu ya, kakek sampean juga mungkin pasti bilang, wah dongeng, tahayul, mitos, fiktif, kurofat. Banyak cerita-cerita bahasa asing itu banyak akan digelontorkan di negara kita. Dan saya juga bagaimana ya, mau bangga kita kok. Sedangkan bangsa-bangsa yang datang di negara kita itu membawa ajaran mereka, leluhur mereka, menyanjung. Contohnya bangsa Cina ke sini. Semua orang Cina di sini masih menjunjung marga mereka, kakeknya, mbahnya, itu dikasih nama belakangnya marganya. Orang-orang dari Timur Tengah, dari gurun pasir, nama mbah-mbahnya mereka yang sudah mungkin 1000 tahun masih dilekatkan di nama-nama mereka. Orang bangsa-bangsa yang di sana juga bangga. Orang India bangsa dengan kain sarinya, orang Punjab India dengan penutup turban kepala di Marmatika tetap menjunjung tinggi, jenggotnya dikasih panjang.
tetap di sini dikasih tanda-tanda di keningnya itu, tahu namanya itu apa. Dan mereka juga bangga. Dan orang-orang di sana pakaian leluhurnya mereka 1000, 2000 tahun masih gunakan sampai sekarang. Nah kita punya apa? Coba sampean pergi ke mall pakai baju adat daerah kalian masing-masing, misalnya pakai belangkon, pakai keris, wah kejawen, wah dukun santet. Sedangkan mereka dari nenek moyang mereka sampai hari ini pakaiannya serba masih sama. Nggak ada yang bilang mereka itu sesat, mereka itu orang kuno, tato, nggak ada. Bangga, bahkan kita disuruh meniru mereka. Nah kita punya apa? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Itulah makanya ya, kita itu seperti neraka, dan apa yang kita dapatkan hari ini semuanya itu ya menurut saya yaitu serba banyak yang ngomong kosong, banyak yang ngomong kosong. Makanya saya secara pribadi lebih percaya dongengnya leluhur saya sendiri. Maaf, ini yang saya katakan cuma dongeng saja. Jadi untuk Anda dan semua itu, apa yang saya katakan ini semuanya hanyalah dongeng fiktif, dan saya harap Anda itu untuk tidak percaya dulu. Sebelum Anda percaya, Anda harus menyelidiki dulu, membuktikan sendiri. Bagaimana kalau saya berbohong? Nah, saya kan dirugi, dan saya tidak mencari keuntungan apa-apa dari Anda. Dan tolong disimak baik-baik. Anda pernah sekolah, Anda juga beragama, Anda punya akal, Anda bisa membaca, bisa menulis. Semua apa yang saya katakan ini hanyalah anggap saja dongeng, omong kelobot, ngarung ngidul. Jadi jangan dipercaya. Masukkan telinga kanan, keluarkan telinga kiri. Nanti tinggal tidur, bubuk yang manis biar mimpi indah. Karena yang saya katakan ini semuanya adalah dongeng. Dongeng dari para leluhur saya. Ya. Gus, kan terkait dengan bahasa Tuhan, Gus. Orang mengklaim ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, Sang Pencipta, kita harus pakai bahasa orang gurun. Kan seperti itu. Kalau nggak pakai bahasa gurun, kita nggak bakal dikabulkan. Apakah benar Tuhan itu miliknya cuma orang satu, milik ajaran satu? Sepakat enggak? Ya, begini ya. Kalau soal masalah berdoa kepada Tuhan, itu semua orang yang membawa ajaran dari luar negeri sana, pasti mereka akan mempromosikan bahasanya, tulisannya, cara berdoa. Tapi faktanya di lapangan, di masa kita, ada orang punya hutang. Banyak sekali itu. Bilang sama mau pinjam utang uang. Loh, saya kasih tahu, kamu kan punya Tuhan, punya ajaran yang sangat suci dari Tuhan Sang Pencipta yang dibawa oleh para pedagang dulu, yang diajarkan turun temurun saat ini. Ya minta sama mereka, berdoalah sesuai dengan itu. Kok minta sama saya? Bukan kita diajarkan minta langsung kepada Tuhan, jangan melalui selain Tuhan. Itu kan disebutkan juga nggak boleh, nggak baik juga. Makanya kalau berdoa ya sesuai dengan apa yang kamu yakini. Nah, kalau berdoa minta itu pada orang yang terdekat dulu. Kalau saya misalnya ingin punya uang, nah ngapain kok saya harus berdoa dulu kepada Tuhan? Tuhan nggak pernah ciptakan uang. Saya akan pergi dulu pada saudara saya. Sekarang saya butuh uang ya untuk beli rokok. Saya butuh uang 20.000. Saya nggak akan berdoa dulu. Itu buang-buang energi. Saya akan langsung menemui adik saya, saudara saya terdekat dulu. Dek, aku butuh duit 20.000. Aku nanti duit ke tukang rokok. Kalau adik saya punya uang, pasti saya dikasih. Nggak usah saya berdoa lama-lama. Sekarang coba Anda tes ya. Anda berdoa sesuai dengan apa yang Anda yakini, yang diajarkan oleh pemuka agama yang suci di atas muka bumi ini. Coba Anda minta rokok dari Tuhan Sang Pencipta, nggak akan dapat. Karena Tuhan tidak pernah memproduksi rokok, apalagi uang. Uang itu urusan manusia sama manusia, kesepakatan. Jadi belum pernah ada, saya ada, bank Tuhan itu belum ada, bank langit pun nggak ada. Ya ada Central Bank of Amerika, Central Bank of Korea, bank Cina, bank negara yang punya bank. Dan itu kesepakatan manusia. Makanya kalau kita kan dikasih tangan, dikasih apa-apa. Kalau kita ingin minta sesuatu yang nyata, itu alangkah baiknya kita itu langsung berhubungan sama manusia. Jangan langsung sama Tuhan, itu berlebihan namanya. Berlebihan gimana? Itu berlebihan. Kalau kita kan percaya Tuhan itu maha besar, mau luar biasa besarnya. Tiba-tiba kamu minta, terus Tuhan itu datang. Nggak sak gegem. Apa kok gak wedi kowe? Rod drijine gede-gede. Kowe lagi di senggrok, kula nuwun. Oke wedi kowe ya ngono.
Kamu mendengar suara petir saja sudah gemetar. Apalagi suara Tuhan. Nah, petir itu kan ciptaan Tuhan katanya. Itu lagi ada petirnya njobos melayu njero kuping disumpet ngene san. Wis wedi san. Jenggirik. Sudah ketakutan. Makanya saya kalau punya kebutuhan sesuatu yang ringan, ya saya akan berhubungan dengan keluarga saya dulu. Kalau keluarga saya nggak mampu, baru saya akan minta kepada leluhur saya. Bukan kepada Tuhan. Bukan. Itu namanya nggak sopan, mengganggu. Karena Tuhan sudah menciptakan staf-stafnya yang dikasih tugas. Ada yang mengatur cuaca, mengatur ini, mengatur ini. Kita harus menghormati. Kalau kita ingin menghormati Tuhan, maka kita harus menghormati yang dikasih mandat. Kalau kita minta hujan misalnya ke daerah kekeringan, saya nggak minta restu Tuhan. Kalau saya minta saudara saya, Pak Kepala Desa, nggak mampu. Saya minta kepada leluhur di desa saya.